setelah ini diharapkan kepada calon guru penggerak tidak ada kata mundur, terus jalan sampai Bapak Ibu ini sukses meraih apa yang Bapak Ibu harapkan, apa yang Bapak Ibu cita-citakan. Ya, yang penting ilmu yang didapatkan oleh Bapak Ibu ini tolong diimbaskan kepada teman-teman BK yang BK-nya sejarah, bahasa dasar ke bahasa dasar, biologi, geografi juga begitu, sehingga teman-teman ini juga paling juga mendapatkan ilmu ya, bagaimana penerapannya. Kalau hanya mendapatkan itu juga harus diterapkan begitu, kalau bukan ya diterapkan juga, jangan hanya ilmunya tapi tidak ada penerapan. Jadi itu. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembahasan materi modul 1 titik 4 penerapan budaya tersebut di sekolah saya nyatakan dibuka. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, insya Allah jadwal kita akan kita selesaikan nanti jam 2. Jadi mohon berkenan, karena materinya ada 5, jadi ada 5 sesi nanti. Untuk sesi pertama, materinya tentang disiplin positif. Nah, ini penting nih, karena selama ini kita belum mengetahui materi yang terakomodir bagaimana menangani kedisiplinan peserta didik kita, yang akan disampaikan oleh Bu Marfatul. Untuk yang materi kedua, yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setelah peserta didik kita melakukan pelanggaran kedisiplinan, kira-kira penanganannya apakah dengan hukuman, dengan motivasi, atau dengan penghargaan. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sohaili. Kemudian yang ketiga, dilanjutkan dengan keyakinan kelas atau komitmen kelas atau kesepakatan kelas untuk mengikat kesepakatan yang dibuat antara peserta didik dengan para guru. Materi ini akan disampaikan oleh Bu Sinarsih. Dilanjutkan dengan materi keempat. Nah, ini tentang kebutuhan dasar. Ketika kita mengelola, menangani peserta didik yang mengalami pelanggaran kedisiplinan, minimal kita tahu apa kebutuhan dasar manusia. Seperti itu. Nah, yang terakhir baru penyelesaiannya dengan menggunakan posisi kontrol dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh saya, Pak Dulfan. Bapak Ibu, demikian susunan acara kita pada pagi hari ini dan penyampaian pembahasan pada pagi hari ini. Mohon berkenan untuk tetap fokus. Kemudian kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam dan bahagia. Pada kesempatan yang kedua, saya akan membawakan teori tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Sebelum kita mulai, kita coba speaking dulu biar motivasi semangatnya tumbuh kembali. Ya, kalau saya bilang 1, Bapak Ibu menjawabnya bergerak. Kalau saya bilang 2, Bapak Ibu menjawab tergerak. Kalau saya bilang 3, Bapak Ibu menjawab dengan menggerakkan. Dicoba? Oke. Kalau saya bilang 1, Bergerak. Bapak Ibu menjawabnya bergerak. Tergerak. Kalau kedua, saya bilang 2, Bapak Ibu bergerak. Yang ketiga adalah menggerakkan. Ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Dicoba ya? Nah, untuk meningkatkan semangat lagi, konsentrasi setelah disampaikan teori yang pertama. 1, 2, 3, 1, 3. Baik, terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya akan memaparkan tentang masalah motivasi, hukuman, dan penghargaan.
alhamdulillah kebetulan rekan-rekan sejawat saya juga hadir di sini, sehingga pada kesempatan pengimbasan ini nanti bisa diterapkan di sekolah kita sebagai upaya untuk mendisiplinkan anak menjadi karakter yang kuat dan akhirnya menjadi budaya yang positif. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga ada rekan-rekan dari rekan sejawat dari JGP yang lain, sehingga nantinya kita bersama-sama bisa mengaplikasikan di sekolah kita tentang masalah disiplin positif ini. Baik Bapak Ibu, dan kebetulan saya ada bagian tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Sebelumnya saya memberikan ilustrasi dulu bahwa paradigma kita selama ini memang bisa dikatakan kurang tepat, karena ada sebagian, termasuk saya pribadi, awalnya memang selalu memberikan hukuman karena dengan suatu harapan bahwa hukuman itu bisa mencetak perilaku anak yang berdisiplin. Tapi kenyataannya dengan paradigma yang baru ini, justru kita memilih pemahaman, pengetahuan, pengertian bahwa kita sebagai pendidik adalah menuntun kepada anak, bukan menuntut. Jadi menuntun. Kita sebagai among ngomong kepada anak didik kita, dan anak didik kita dapat menjadi pribadi dan karakter yang positif, sehingga disiplin itu berkembang menjadi karakter anak di sekolah kita. Lanjut. Nah, untuk kesepakatan kali ini mungkin sama dengan Umar sebagai JGP yang sudah menyampaikan tentang disiplin. Pertama, kita bersama-sama menyimak materi dengan baik. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, sharing bersama, sehingga pada pengimbasan kali ini kita memiliki pemahaman dan pengertian yang baru tentang bagaimana kita menerapkan disiplin positif di sekolah. Yang terakhir adalah kita melaksanakan refleksi bersama setelah materi disampaikan. Artinya Bapak Ibu, refleksi ini memang kewajiban kita sebagai guru. Setiap kita melakukan suatu kegiatan, kita melakukan suatu refleksi. Pengalaman-pengalaman apa yang kita lakukan itu kita tuangkan dalam tulisan, dalam jurnal, ada dalam note dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu bisa menganalisa pengalaman yang sudah ada, bisa memperbaiki sesuatu yang kurang atau mengembangkan yang sudah baik. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, tujuan untuk pengimbasan kali ini sama, kita akan mengimbaskan materi motivasi, hukuman, dan penghargaan dalam penerapan budaya positif. Yang kedua, pemaparan hasil pemahaman calon guru penggerak ini mengenai konsep motivasi, hukuman, dan penghargaan yang sudah kami dapatkan selama pembelajaran daring dengan pihak fasilitator dan instruktur, kami imbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Terus yang ketiga, dapat menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Mungkin tadi sudah dipaparkan oleh Umar tentang masalah disiplin, namun nanti mungkin saya akan berikan suatu penguatan kembali tentang materi ini. Yang keempat, dapat bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita menunjuk ke materi, saya memberikan gambaran dulu tentang kondisi sekolah kita. Selama saya berada di sekolah ini, memang ada pemahaman, pengertian dari teman-teman guru termasuk saya bahwa untuk mendisiplinkan anak itu alangkah baiknya dengan kondisi, situasi dan kondisi di SMA Torjun mungkin dengan memberikan suatu hukuman. Namun dengan suatu pemahaman baru saya mencoba menerapkan di sekolah bahwa saya berusaha untuk tidak marah-marah lagi, sudah tidak memberikan hukuman lagi, dan berupaya menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Prianto. Lanjut Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya itu pun sama, karena memang di JGP itu awalnya kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak itu
Kira-kira setuju apa enggak? Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sebelum kita lanjut ke materi, saya minta satu gambaran saja, salah satu dari Bapak Ibu, setuju atau enggak dengan konsep pertanyaan pemantik ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan. Pak Badrul mencoba untuk merefleksikan Anda. Ya, setuju atau tidak? Setuju atau tidak tentang pertanyaan pemantik ini? Sementara di sekolah kami, di sekolah kita, sepertinya pertanyaan pemantik itu lebih tepat menurut Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang dengan paradigma kita yang baru bahwa kita harus menuntun dan menghamba kepada anak dan tidak menuntun kepada anak, kira-kira dengan pertanyaan ini setuju tidak? Mungkin monggo persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Pak Edi. Jujur, saya sepakat dengan pertanyaan di awal yang disampaikan oleh Pak Tovan. Setiap sekolah, setiap tempat itu mesti berbeda latar belakangnya. Secara geografis, secara latar belakang atau biasa kita sebut sebagai ya kearifan lokal seperti itu. Kita tahu Madura dengan latar belakang yang keras, gitu ya, nadanya juga keras seperti itu. Dan di sekitar kita, pola pendidikan yang ada di sekitar kita itu lebih menekankan kepada hukuman. Misal, kalau hafalan, kalau tidak hafal berdiri, lebih menekankan kepada hukuman. Kemudian mendisiplinkan anak seperti itu ketika melakukan pelanggaran, kita lebih menekankan kepada hukuman. Ujung-ujungnya ada yang mengatakan hukuman yang mendidik seperti itu. Hukuman yang mendidik. Anak disuruh menulis 1000 kata misalnya, saya salah. Atau hukuman mendidik yang lain, suruh membersihkan. Itu tetap dinamakan hukuman. Tetap saja yang dengan hukuman. Yang namanya hukuman pasti akan berdampak secara fisiologis kepada anak. Dampak secara fisiologisnya adalah rasa bersalah karena dia sudah terhukum. Jadi barangkali nanti Pak ini bisa menjabarkan kepada kita kira-kira solusi yang terbaik bagaimana. Apakah mendisiplinkan itu hanya caranya adalah dengan memberikan hukuman atau ada cara yang lain? Kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya, saya tidak sepakat dengan mendisiplinkan anak dengan menggunakan hukuman. Ya, baik, terima kasih Pak Badrul sudah memberikan suatu gambaran tentang pertanyaan pemantik ini. Betul apa yang disampaikan Pak Tovan tadi pada kesempatan yang pertama, memang kadang-kadang situasi dan kondisi serta lingkungan itu mempengaruhi terhadap proses pendisiplinan anak. Karena memang anak itu punya karakter yang unik, juga kearifan lokal memberikan efek kepada anak, lingkungan sekitar juga untuk menjadi anak lebih baik dan berperilaku baik ke depannya. Dan saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Badrul bahwa memang kita seharusnya pada era zaman sekarang itu sudah berusaha untuk merubah mindset kita. Jadi kita akan berusaha untuk dengan pertanyaan pemantik ini memang tidak setuju bahwa hukuman itu adalah cara untuk mendisiplinkan anak. Banyak cara, banyak solusi untuk menciptakan suasana disiplin positif di sekolah. Nanti kami akan menjabarkan satu persatu sehingga pada prosesnya nanti kita bersama-sama bisa mengaplikasikan di sekolah kita, sehingga budaya sekolah kita memberikan peluang kepada anak kita untuk membentuk karakter yang positif sehingga budaya juga positif. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih sebenarnya motivasi itu sendiri.
Jadi kalau dari berdasarkan para ahli yang menjabarkan tentang pengertian motivasi, motivasi itu berawal dari kata motif yang artinya adalah daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Jadi motivasi itu seperti apa yang disampaikan tadi, ada yang mempengaruhi, ada motivasi yang pengaruh intrinsik, jadi pengaruh dari dalam pribadi seseorang atau anak kita, atau pengaruh ekstrinsik. Jadi motivasi yang intrinsik itu yang akan kita kembangkan nanti. Sehingga apa? Anak memiliki rasa tanggung jawab. Kalau dari motivasi ekstrinsik ada penghargaan, ada pujian, terus ada hadiah dan sebagainya. Itu sebenarnya hanya sifatnya sementara. Tetapi kalau dari dalam diri anak kita tumbuhkan menjadi motivasi yang akhirnya anak akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, maka suatu saat setelah keluar dari sekolah ini, anak tetap akan memiliki tanggung jawab terhadap motivasi yang dimiliki. Jadi ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Saya akan mencoba memaparkan sesuai dengan kondisi sekolah kita. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Saya mencoba memberikan apresiasi terhadap pernyataan dari Umar tadi tentang masalah disiplin. Cuma kita akan memberikan suatu contoh kasus di sekolah kami, bahwa di SMA Terjun banyak siswa yang dikeluarkan bajunya. Nah, kalau kita melihat dari teori yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, anak-anak yang merasa mungkin terintimidasi dengan teguran guru-guru, kadang-kadang keluar dari depan kita, melewati depan kita, lari kemana menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Namun di sana pun tetap dikeluarkan kembali bajunya. Ini kenyataan fakta di lapangan. Jadi memang anak yang biasanya tidak rapi di depan kita, mungkin yang biasa Bapak Ibu memberikan motivasi disiplin, mungkin dimasukkan sementara. Tapi dengan saat itu juga menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu, begitu lewat di depan kita dia menghindari, sehingga rasa ketidaknyamanannya terpenuhi. Jadi motivasi ini yang sekiranya tidak boleh dikembangkan kepada pribadi anak, sehingga hanya saat waktu tertentu saja memasukkan bajunya, tapi di lain waktu apabila kita tidak melihat dia akan mengeluarkan kembali. Jadi itu motivasi yang pertama. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini pun sudah saya mencoba melakukan khususnya kepada kelas 12-9, terutama tidak ada. Jadi anak begitu lewat di depan saya mesti hormat dengan laporan bahwa baju sudah dimasukkan, dan saya menggunakan jempol saya, baik saya. Nah, saya setiap anak 12-9 begitu melapor dengan baju sudah rapi, saya mengangkat jempol dan anak akan mendapatkan suatu pujian. Jadi tidak ada keinginan dari dalam memiliki rasa tanggung jawab untuk memotivasi tanpa diberi jempol atau stiker dan sebagainya. Anak sudah terbiasa melakukan itu dengan tanggung jawab pribadinya. Nah, yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita motivasi kepada anak, menjadi motivasi internal, jadi motivasi dari dalam anak, tanpa memberikan penghargaan, tanpa memberikan pujian, tanpa memberikan stiker bintang dan sebagainya. Anak terbiasa untuk melakukan motivasi tanpa ada tuntutan, tetapi sudah terbiasa dengan kondisi
menguat kepada karakter tanpa ada yang menyuruh, anak akan melakukannya dengan sendiri. Jadi itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Mungkin ada yang masih belum dipahami sebelum saya lanjutkan. Tidak ada. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita sekarang merujuk kepada pola pikir menurut Ki Hajar yang Dewanto. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat merubah dirinya. Jadi signifikan sekali dengan teori 3 motivasi itu, bahwa selain kita merdeka, bukan hanya diperintah oleh orang lain, tetapi kita memerintah diri kita. Jadi apapun yang akan kita lakukan yang berhubungan dengan masalah disiplin positif sekolah, maka kita akan mulainya dari kita sendiri. Baru kita memberikan inspirasi kepada anak-anak kita dan kepada orang lain. Jadi itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran tentang hukuman dan penghargaan. Secara umum, hukuman adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Bapak Ibu, apa yang saya tuangkan di sini mungkin pola pikir lama, sehingga nanti saya akan memberikan suatu gambaran yang baru, bahwa nanti tentang pengertian kita akan berbeda dengan apa yang saya sampaikan di sini. Di sini ada 3 fungsi penting dari hukuman. Yang pertama, membatasi perilaku hukuman, menghalangi terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan. Maaf, itu ada pesan. Yang ketiga adalah bersifat mendidik. Yang ketiga, memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan. Saya bahas dulu untuk yang kedua, yang bersifat mendidik. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya ulang kembali bahwa seperti apapun hukuman itu tidak mendidik. Kenapa? Karena membekas kepada anak, menjadi merasa dendam kepada anak, dan menjadi ada tekanan secara psikologis kepada anak. Hukuman dalam arti apapun, diponis seperti apapun, menurut Ki Hajar Dewantoro itu tidak boleh. Jadi yang baik kita akan memberikan motivasi yang positif, bukan memberikan suatu hukuman. Kan kadang-kadang ada anggapan sebagai seorang pendidik, ada bahasa hukuman yang mendidik dan membangun. Nah, bahasa yang seperti itu mari kita coba tepiskan dulu. Jadi kita membuat paradigma yang baru ini, kita kembangkan di sekolah kita bersama-sama, sehingga kita bisa menekankan kepada anak didik kita, menguatkan karakter anak didik kita tanpa memberikan hukuman untuk mendisiplinkan siswa. Jadi yang ketiga, memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan. Justru sebaliknya, dengan teori yang baru kita dapatkan itu, ternyata bukan memberikan motivasi hukuman itu, justru memberikan beban moral kepada anak dan memberikan beban secara psikis kepada anak. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini suatu contoh yang pernah kami lakukan di sekolah, bahwa sebenarnya pemikiran kita dengan memberikan suatu hukuman ini dampaknya memang positif, tetapi sifatnya hanya sementara. Ya, hukuman itu memang pada saat itu anak akan berubah, besoknya akan berubah, tetapi dia tidak termosi dari dalam dirinya untuk melakukan perubahan yang bertanggung jawab terhadap perilaku yang salah, sehingga anak-anak terbebani untuk
melakukan sesuatu itu hanya karena ketakutan kepada pendisiplinan dengan melakukan suatu hukuman. Ya, bisa lihat Bapak Ibu videonya, tapi ini suaranya tidak ada. Bisa lihat. Kita simak video ini. Pasti banyak opini tentang apa namanya kegiatan yang dilakukan ini. Pertanyaan saya itu, kegiatan ini perusahaan apakah termasuk motivasi, apakah termasuk hukuman, apakah termasuk penghargaan, atau termasuk konsekuensi? Monggo yang bisa memberikan, silakan. Terima kasih kepada Pak Ihsan. Terima kasih baik dari apa yang kita lakukan di sekolah kita ini semasa bekerja dengan fakta di lapangan, dengan adanya perilaku terutama anak terlambat yang awalnya itu banyak, dengan adanya hukuman di sekolah kami ini ya 4 tahun juga berkurang, bahkan sudah ke semua siswa tinggal beberapa orang yang terlambat ataupun melakukan pelanggaran yang lain. Jadi bagaimana dengan teori diajar Dewan Guru atau pada kurikulum Merdeka yang sekarang ini? Ya, terima kasih masukan dari Pak Ihsan. Memang seperti apa yang saya sampaikan, bahwa memang hukuman itu memang ada sifat yang bisa berubah, namun perubahan itu hanya bersifat sementara. Jadi kalau melihat dari video yang kita tayangkan itu, walaupun sebenarnya kita memberikan pemahaman, pengertian baru tentang suatu pembelajaran tertentu, yang kalau tidak salah tadi belajar tentang sholat atau niat sholat, memang dalam keinginan kita itu motivasi niat yang baik, tetapi tetap saja itu namanya hukuman. Sebaik apapun motivasi kita, itu adalah hukuman. Yang terbaik bagi kita solusinya adalah berdiskusi dengan baik dengan anak-anak, kira-kira anak itu bisa memperbaiki atau tidak, bagaimana anak bisa melakukan proses perbaikan itu. Jadi anak bertanggung jawab secara pribadi, bukan pada penekanan yang kita berikan kepada si anak. Apapun yang kita lakukan itu sudah dalam video itu kita memahaminya baik karena memberikan pemahaman, pengertian tentang pembelajaran baru, tentang pelajaran PAI, mungkin agama dan sebagainya. Mungkin juga penekanannya kepada akhlak anak juga, namun tetap saja bisa dikatakan jadi
kita bersama-sama lambat laun mencoba menerapkan itu, walaupun terasa berat. Melakukan suatu perubahan itu memang berat, tapi mari kita mencoba bersama-sama. Mungkin kalau kita satu kata, satu komando, satu hati, insya Allah kedepannya kita bisa menerapkan pola pendisiplinan dengan melakukan motivasi yang positif, sehingga karakter anak juga menguat dengan menjadi budaya yang positif. Begitu Pak Iksan ya. Jadi memang niat kita baik, tapi tetap saja itu adalah sebuah suatu hubungan. Saya lanjutkan. Penghargaan adalah suatu yang menyenangkan, yang menjadikan hadiah pada anak, baik dalam belajar maupun penghargaan perbuatan baik atau sikap perilaku. Jadi Bapak Ibu perlu saya sampaikan, penghargaanku menurut paradigma yang baru tentang hukum belajar merdeka itu adalah suatu hukuman. Penghargaan yang kita berikan, reward yang kita berikan kepada anak itu biar anak bisa meningkatkan prestasi atau meningkatkan perubahan perilakunya, itu tetap dikatakan hukuman. Kenapa? Karena anak yang diberi penghargaan itu satu kali, dua kali, mereka akan terbiasa untuk menunggu penghargaan yang mereka dapatkan. Jika pada suatu saat apabila dia gagal untuk mencapai suatu tertentu, dia akan kecewa karena tidak mendapatkan penghargaan yang didapatkan. Contoh, seandainya ada anak yang diberikan istilahnya kalau di sekolah kami ada peringkatan kelas, tetapi disebutkan peringkat 1 misalnya Qudsiah, peringkat 2 misalnya Lailatul Mutillah, disampaikan di situ. Mungkin Qudsiah merasa senang, bangga dengan sebutan disanjung, dipuji sedemikian rupa. Nah, suatu saat begitu Qudsiah tidak mendapatkan peringkat 1 yang diberikan pujian, diberikan bintang, diberikan jempol dan sebagainya, suatu saat dia akan kecewa. Jadi penghargaan itu mungkin hanya sebatas jangka pendek, anak akan berusaha. Begitu jangka panjang anak sudah gagal, maka dia akan merasa kecewa. Jadi penghargaan bisa dikatakan hukuman. Lanjutkan. Dan penghargaan itu bersifat material. Ada yang berupa benda, ada yang berupa makanan. Kalau penghargaan yang sosial, dipuji, dipeluk, dicium dan sebagainya antara orang tua dengan anak, tapi tidak boleh antara bapak sebagai guru dengan anak dan perempuan yang sama, tidak boleh, tidak boleh. Ya. Kalau di rumah nggak apa-apa, antara saya dengan anak saya yang perempuan nggak masalah. Tapi kalau di sekolah, anak kita sudah SMA, nggak boleh bapak-bapak memberikan pelukan atau ciuman. Kalau pujian mungkin lanjut ya. Yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan lebih. Katanya menonton TV lebih lama, mau tidur dengan orang tua, atau rekreasi di tempat yang inginkan. Sepertinya kok loyo. Saya ingatkan kembali untuk speaking lagi. 1 ya. 1 3 2. Terima kasih. Jadi saya memang mau meningkatkan kembali motivasi yang sepertinya sudah mulai agak segan. Ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini beberapa yang perlu saya sampaikan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Siapa yang saya sampaikan tadi, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa memang penghargaan itu yang diberikan kepada anak didik kita itu akan ketergantungan untuk mendapatkan penghargaan untuk yang sekian kalinya. Sehingga bukan motivasi intrinsik yang dia kuatkan, tetapi motivasi
ekstrinsiknya, motivasi eksternalnya, sehingga anak tidak berusaha mengembangkan diri motivasi internalnya. Penghargaan itu dianggap sebuah hukuman. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nanti akan saya memberikan pemaparan satu persatu tentang masalah dihukum oleh penghargaan. Jadi perlu Bapak Ibu memiliki suatu paradigma baru bahwa dihukum oleh penghargaan. Jadi hukuman itu adalah penghargaan itu adalah suatu hukuman. Ya, monggo silakan. Bagaimana kalau seumpamanya penghargaan diganti sedekah? Penghargaan maksudnya sedekah yang bagaimana? Contoh karena kita dihukum oleh penghargaan, seumpamanya kita dalam pembelajaran. Sebenarnya saya ingin anak itu termotivasi karena penghargaan disita, karena ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Dan saya berganti lagi, bukan penghargaan tapi bersedekah. Atau anak bisa berdiskusi dengan baik, atau anak bisa tampil dengan baik. Saya sedekah, saya ngasih sesuatu, contohnya buku. Itu bukan penghargaan, tapi saya sedekah. Apakah itu juga termasuk penghargaan, Pak Eli? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Turis. Artinya anak berdiskusi, setelah melakukan studi diskusi, anak akan memberikan suatu yang sifatnya bersedekah. Betul, bagi apa yang merujuk kepada teori yang ada itu, anak itu memiliki semangat karena ada suatu harapan, tujuan yang ingin dicapai, walaupun itu sifatnya tetap sedekah. Kecuali mungkin memberikan konsekuensi itu berbeda. Konsekuensi misalnya contoh, anak yang tidak berdiskusi bisa memberikan suatu sedekah. Anak yang tidak berdiskusi, konsekuensi dan disepakati bersama. Konsekuensi itu pasti kesepakatan bersama, karena dampaknya juga baik untuk kedepannya. Ya, Boris, mungkin boleh. Ya, boleh. Saya lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Apa yang disampaikan Pak Eli ini sungguh-sungguh menarik bagi kami. Mohon maaf Pak Kus, karena saya juga pernah belajar ilmu sosiologi, ilmu kemasyarakatan. Jadi saya padukan. Mungkin ini kaitannya dengan kurikulum merdeka. Salah satu rujukan yang diambil oleh Pak Eli ini adalah rujukan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Yang salah satunya tadi saya mendengar bahwasanya hukuman itu tidak boleh dilakukan. Itu kita sepakat. Hukuman itu tidak boleh apapun bentuknya. Tapi kalau menurut Profesor Dr. Kuncoyonita dalam ilmunya sosiologi pendidikan, kalau tidak salah, bahwasannya manusia bersikap berperilaku itu sudah ada sistem norma dan nilai. Itu maksudnya. Sudah ada sistem nilai dan norma. Bahwasannya apa yang dilakukan mereka itu sebenarnya manusia itu tahu benar atau tidak apa yang dilakukan, dan konsekuensinya tahu apa yang harus saya terima atau hukumannya. Menurut kita bahwasanya hukuman itu adalah bagi siapa-siapa manusia apapun yang melanggar terhadap sistem nilai dan norma. Hukuman mutlak ada. Tadi saya teori ini dihadap mengatakan hukuman itu tidak boleh ada, sementara pencoba mutlak itu ada. Apapun bentuknya, walaupun itu pelanggaran dalam sistem nilai dan norma. Tapi perlu kita garis bawahi bahwasanya pelanggaran itu harus disesuaikan dengan materinya. Orang yang melanggar terhadap bentuk pelanggaran yang tegas, hukumannya pasti berat. Itu bagus. Yang ringan melanggar, mungkin seragamnya dikeluarkan. Ya tidak perlu kita dengan sanksi yang begitu berat, mungkin teguran dan sebagainya. Apa ya maksudnya?
hukuman itu pasti ada. Lah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini ada di Bandung tadi ada video yang sudah ditampilkan. Ya, jadi saya ingin tahu nanti ke depan karena kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka nanti seperti apa, standarnya seperti apa, karena kita juga perlu tahu itu. Karena saya menginginkan standar yang ada di SMA kita itu ada, aturan itu ada, aturan itu pasti ada. Jadi kalau mereka mengatakan tidak boleh ada hukuman, lah terus saya khawatir bagi pelanggar peserta didik kita yang terus melakukan pelanggaran. Ya, secara pendekatan kita sudah didekati terus, dikasih motivasi sudah, tapi pelanggaran itu terus terulang-ulang dilakukan. Sekarang melanggar, besok melanggar, lusa melanggar, dan tidak tahu batasnya. Mereka sadar dan sebetulnya kita tidak tahu apakah hukuman itu tidak layak atau tidak. Itu dari saya, terima kasih. Bagaimana menanggapi? Ya, saya persilakan untuk menanggapi Pak Taufik sebelum saya jawab. Terima kasih. Jadi apa yang dipertanyakan oleh Pak Taufik, ya, memang masalah teori tentang hukuman ini setiap orang memang berbeda teorinya. Cuma kenapa di sini disampaikan tentang Ki Hajar Dewantara? Karena ini berhubungan dengan kurikulum merdeka. Jadi di dalam kurikulum merdeka itu yang menjadi dasar sampai munculnya profil pelajar Pancasila itu berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Kalau masalah persepsi teori tentang hukuman itu memang berbeda-beda, bervariasi, setiap orang tidak sama. Cuma yang diharapkan di kita di kurikulum merdeka nanti untuk hukuman artinya kalau masalah peraturan harus tetap ada peraturan. Karena kalau tidak ada peraturan, bagaimana kita mendisiplinkan anak? Yang jadi masalah bagaimana kita memberikan tanggapan terhadap disiplin pelanggaran terhadap disiplin positif anak. Jadi kalau menurut saya mungkin hukuman itu bisa diganti yang lebih luas lah. Mungkin ini nanti akan dijelaskan oleh Pak ini karena ada cara yang lebih bagus lagi. Tapi paling tidak kita ini kita tingkatkan dari hukuman menjadi konsekuensi seperti itu. Minimal lah seperti itu. Jadi kita berusaha untuk tidak menghukum, tapi kita memberikan konsekuensi terhadap peserta didik kita. Meskipun sebenarnya masih ada cara yang paling bagus lagi, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak ini. Terima kasih Pak. Oh, satu lagi. Monggo, saya persilakan Pak Iksan. Ini saya kurang jelas dari pertanyaan yang bagus sekali tentang penghargaan sedekah. Ini Pak Edi menanggapi untuk depannya itu tidak apa-apa. Nah, bagaimana hubungannya dengan permasalahan tadi video yang dihukum dengan membaca Al-Quran ataupun belajar sholat itu? Ya, terima kasih. Ini mana yang ditanggapi lebih dulu? Jadi Pak Taufik dulu ya. Baik, terima kasih. Pak Taufik memaparkan tentang satu teori kuncuronikrat bahwa hukuman harus ada. Gitu kan ya pemahamannya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Apa yang sudah kami pahami dari JPP Calon Penggerak ini, pengertian, pemahaman dan pengetahuan itu di kurikulum merdeka itu memang kita sudah menghapus bahasa menghukum atau hukuman. Jadi kita menggunakan bahasa menuntut dan menghamba. Jadi menjadi guru among, menjadi pamong, menjadi among kepada anak-anak, sehingga mengembangkan anak itu sesuai karakteristik anak tidak terbebani dan tidak tertuntut. Jadi memang benar para ahli memberikan pemaparan dan sebagainya tentang masalah hukuman perlu ditegakkan untuk merubah perilaku seseorang. Cuma kita menggarisbawahi Pak, dalam kurikulum merdeka kita berupaya
mengimplikasikan di sekolah kita masing-masing, kita tidak akan melakukan satu hukuman. Nanti apabila tetap ada anak yang tetap melakukan kesalahan, itu ada teori tersendiri, yaitu namanya restitusi, segitiga restitusi. Sehingga bukan menghukum lagi, tetapi memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab terhadap perilaku yang salah, perilaku yang gagal menjadi perilaku yang sukses. Jadi apa yang dia alami selama ini, anak merubah dengan sendirinya, dengan kesepakatan kepada diri sendiri, dibantu oleh guru, memiliki kesepakatan keyakinan kelas untuk merubah dirinya. Jadi ada teori tersendiri, Pak, namanya restitusi. Sehingga hukuman itu tetap kita hilangkan dalam pelaksanaannya. Apabila anak tetap melakukan, maka kita akan melakukan segitiga restitusi. Jadi pendekatannya ada teori lain untuk membangkitkan motivasi dan anak bisa bertanggung jawab menjadi suatu karakter kepada pribadinya masing-masing, sehingga sekolah kami bisa mendisiplinkan menjadi budaya yang positif. Ya Pak ya. Jadi memang ahli memang berbeda-beda. Cuma yang akan kita angkat di sini adalah tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang merupakan tolak ukur dari kurikulum Merdeka ini, Pak. Jadi mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan tentang pertanyaan Pak Taufik. Yang kedua apa tadi Pak? Tidak mengerti tentang penjelasan dari Bu Rizkani, penghargaan bersedekah itu. Oh, berarti saya kembalikan ke Bu Rizkani untuk memberikan pengertian. Pak Hasan ada sedikit kurang paham ini. Dengan dikaitkan dengan hukuman membaca Al-Quran ataupun sholat itu tetap hukuman. Tadi tetap hukuman. Sedangkan Bersedekah itu tetap hukuman. penghargaan dengan bersedekah ini tidak apa untuk kedepannya. Untuk memberikan konsekuensi anak yang gagal. Pembedaan anak yang mungkin Pak Hasan. Iya, tadi kan saya menanggapi dari Pak Edi, Pak. Kalau kita itu seorang guru yang selalu memberikan penghargaan itu sebenarnya murid itu sudah dihukum oleh penghargaan. Nah, namun saya balik tanya tadi ke Pak Suhaili, kalau memang penghargaan itu memang tidak baik untuk anak, tidak memunculkan motivasi intrinsik bagi anak, ini ajang kita sebagai guru untuk bersedekah gitu Pak. Tapi bersedekahnya kami itu konsekuensinya anak tadi itu bisa menjawab atau anak itu bisa tampil dengan baik seperti itu. Konsekuensi saya bersedekah pada anak itu, tapi konsekuensinya anak itu bisa menjawab dengan baik atau benar. Apakah itu termasuk juga penghargaan yang tidak boleh di situ? Itu kan hukuman juga gitu Pak. Ya. Ya, dari Pak ini kan tadi penghargaan juga hukuman gitu loh Pak. Maksud saya ganti bersedekah tapi dengan konsekuensi gitu Pak. Ya. Jadi hanya ada perubahan kalimat untuk menjadi suatu konsekuensi, Pak. Jadi penghargaan yang diberikan tadi tetap merupakan suatu hukuman. Ya bagus ya. Penghargaan yang kita berikan itu tetap ada suatu hukuman, memberikan beban kepada anak. Ya, bisa dipahami. Sekalipun ada anggaplah sedekah dan membaca Al-Quran sama-sama mendapat pahala, anggaplah seperti itu tetap jadi hukuman. Mungkin begini Pak. Proses dalam pelaksanaannya itu bukan memberikan suatu penghargaan dalam suatu kondisi tertentu. Misalnya tadi yang menyebabkan masalah diskusi, mungkin kita menerapkannya dalam pendekatan Jumat beramal dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan ketepatan suatu tindakan yang akan kita lakukan kepada anak, memberikan suatu disiplin yang positif kepada anak tanpa anak mengharapkan sesuatu. Karena anak walaupun bersedekah, otomatis guru bilang kamu akan mendapatkan amal dan akan masuk surga. Bahasanya mungkin seperti itu. Ya, bisa dipahami saya? Baik, saya lanjutkan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Terus yang berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Saya paparkan satu persatu.
bahwa untuk penghargaan yang kita berikan kepada anak itu, kenapa bisa menurunkan suatu kualitas? Karena anak yang diberikan suatu penghargaan otomatis mengharapkan mendapatkan penghargaan lagi di suatu saat, mendapatkan lagi dan mendapatkan lagi. Dan seandainya suatu saat mereka tidak mendapatkan suatu penghargaan, mereka akan down, sehingga mungkin kecewa, sehingga akhirnya kualitas yang ada pada diri anak justru akan menurun. Baik, saya lanjutkan, mungkin karena waktunya sudah. Nah, yang seperti tadi ada jangka pendek dan jangka panjang. Perlu saya sampaikan bahwa penghargaan akan efektif jika menemukan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek, dalam jangka waktu yang panjang dan akan datang, anak harus menentukan pribadinya dan motivasi intrinsik yang dimiliki. Sedangkan penghargaan itu hanya sifatnya sementara dan memberikan persaingan yang kurang sehat. Dan jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi seperti apa yang saya katakan tadi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi motivasinya hanya ingin mendapatkan suatu pujian, mendapatkan bintang atau mendapatkan stiker atau mendapatkan suatu hadiah. Jadi bukan keinginan yang ditumbuhkan dari dirinya yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menjadi suatu karakter yang positif dan bisa dikembangkan di sekolah kepada anak-anak yang memiliki disiplin dan motivasi yang positif. Saya lanjutkan, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan suatu penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Lanjut, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Agak panjang ya, mungkin bisa Bapak Ibu sambil dibaca. Yang terakhir, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberi suatu penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Ini terjadi kepada saya pribadi. Saya adalah seorang perokok. Istri saya memberikan suatu penghargaan kalau saya bisa berhenti merokok. Kenyataannya saya tidak bisa berhenti dari merokok itu. Tetap saja saya bisa merokok. Sampai saat ini tetap merokok. Jadi artinya kalau memang kita punya keinginan dari dalam untuk berhenti merokok atau diet dan sebagainya, mungkin itu bisa tanpa ada motivasi dari luar, dari motivasi intrinsik. Saya lanjutkan. Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Makanya penghargaan itu bisa merusak hubungan antar teman, bisa merusak hubungan yang sudah solid sebelumnya, karena suatu penghargaan yang diberikan kepada seseorang ada kecemburuan sosial, sehingga seandainya orang itu tidak bisa untuk berprestasi lebih baik dari yang dikatakan pesaingnya, dia justru akan anjlok, motivasinya bisa rendah, memiliki semangat yang kurang dalam belajarnya dan sebagainya dan sebagainya. Dan jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi apa yang dihasilkan dari suatu perubahan perilaku anak untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan gurunya, kadang-kadang itu bukan keluar dari hati nuraninya. Jadi dia tidak jujur, jadi hanya berpura-pura akan mendapatkan suatu penghargaan tertentu. Lanjut. Nah, penghargaan menciptakan persaingan di kelas, sama dengan apa yang disampaikan tadi. Terus yang berikutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan
kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang saya paparkan di sini sebenarnya kami berharap nantinya juga dalam proses pengimbasannya Bapak Ibu, kami selaku JGP bersama-sama berkolaborasi untuk ciptakan budaya yang positif di sekolah dengan suatu harapan bahwa anak-anak nantinya akan melakukan motivasi diri, motivasi intrinsiknya yang dikembangkan untuk menjadi pribadi yang mencerminkan profil belajar Pancasila. Ini seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa penghargaan berupa kualitas. Selanjutnya penghargaan memantikan kreativitas sudah saya jelaskan tadi di depan. Selanjutnya adalah penghargaan adat pendukung. Jadi mungkin ini yang bisa kita kupas kembali Bapak Iksan tentang penghargaan adat pendukung. Jadi penghargaan mendukung mereka yang tidak mendapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking yang sudah saya jelaskan tadi, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum karena merasa dia tidak memiliki penghargaan yang sama dengan peringkat yang mendapatkan peringkat 1. Terus selanjutnya memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi perlu saya sampaikan tadi sama dengan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan Buman dan sebagainya, bahwa penghargaan yang kita berikan itu adalah suatu hukuman juga. Jika dalam prosesnya nanti kita berusaha bersama-sama, ada memang paradigma lama tentang reward itu memberikan semangat kepada anak. Contohnya dalam bidang olahraga, anak yang diberikan, kalau di sekolah kita mungkin diberikan motivasi dengan reward itu entah berupa uang lah, entah berupa makan bersama dan sebagainya. Itu memang seperti apa yang disampaikan Pak Taufik tadi, betul secara sangat kita memang akan berubah perilaku anak. Cuma perilaku itu yang terbentuk hanya sifatnya sementara karena bukan motivasi yang ada pada diri. Kurang berapa, Boris? Baik, saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Nah, kita mencoba belajar bersama-sama perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama dulu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Ada mungkin yang lain sama hukuman? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, berarti kita sudah satu kata. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Baik, berarti kita sudah juga satu kata. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang hukuman? Berarti konsekuensi. Baik. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, terima kasih. Yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Seharian. Ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, termasuk
hukuman. Yang terakhir, kelihatan nggak ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Baik, kita lihat bersama-sama. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah konsekuensi. Karena lari itu adalah merupakan kegiatan PJOK juga. Tidak kelihatan nih, mohon maaf, tidak kelihatan ya. Saya kan mendengarkan. Kebetulan memang lebih banyak yang hukuman karena itu adalah pelajaran PJOK. Jadi memang itu menjadikan suatu konsekuensi berlari. Jadi itu memang sudah merupakan kewajiban anak pada saat melaksanakan pembelajaran PJOK. Tanya Meli. Ya, lanjut. Ya, gantian tulis ya. Yang menjadi permasalahan di sini pertama adalah setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Katanya Bapak Pun tadi setiap daerah memiliki karakter yang berbeda. Misalkan kalau Madura harus sifat keras dan sebagainya. Ya, latar belakang keluarga dan sebagainya. Nah, yang menjadi permasalahan di sini yang urutan kelima, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari. Memang diminta untuk mengenakan sepatu atau tidak? Mengenakan sepatu seharian. Bukan sampai jam 3 seharian. Seharian. Seharian itu masuk hukuman. Selama saya mengajar di sekolah ini, saya juga memiliki permasalahan di mana ketika ada siswa itu datang terlambat, dia menghadap pada untuk mengajarnya, ya saya sendiri, langsung meminta hukuman. Pak, tolong Pak saya dihukum Pak berdiri di lapangan seharian. Kalau tidak berdiri di lapangan seharian, saya minta hukuman membersihkan toilet sampai jam pelajaran terakhir. Apa solusinya? Ketika ada siswa yang minta hukuman semacam itu, yang pertama dia minta berdiri di lapangan seharian sampai jam terakhir. Yang kedua dia minta untuk membersihkan toilet guru di ruangan guru seharian, maksudnya sampai jam terakhir. Padahal itu jam pertama. Apa solusinya? Untuk mengantisipasi masalah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang mungkin sangat baik, mungkin kita juga mengapresiasi dari pertanyaan itu. Mungkin memang ada anak yang seperti itu. Terus apa yang dipertanyakan Pak Kus itu mungkin tadi kurang memahami bahwa murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Sementara kita kan hanya sampai jam 3. Jadi kalau kita memberikan hukuman sampai seharian, berarti itu kan sudah merupakan satu hukuman. Ya, jadi di luar jam sekolah sampai jam 3, seharian anak bersepatu di sekolah. Jadi satu hukuman Pak ya. Terus yang kedua tadi Pak Kus, bahwa anak meminta sendiri. Mungkin ada sesuatu yang unik memang karena memang siswa itu memang ada kemungkinan ini persepsi saya ya Pak ya, anak itu tidak mau ikut pelajaran sehingga lebih senang mendapatkan hukuman, walaupun sebenarnya hukuman itu tidak boleh diberikan. Jadi yang perlu saya sampaikan tadi bahwa kita bisa menggunakan restitusi. Jadi dalam penggunaan bahasa itu nanti kita diperhalus, dalam pelaksanaan di lapangan kita tidak menggunakan hukuman, tetapi menggunakan segitiga restitusi. Mungkin nanti CGPN akan menggunakan restitusi sehingga kita bisa memberikan suatu pemahaman baru tentang hukuman dan penghargaan di situ. Cuman saya tertarik loh kalau ada anak yang ingin seharian berdiri gitu loh. Ada sebagian anak justru apa yang saya jelaskan
tadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman malah. Ini malah justru mendekati ketidaknyamanan dan mendekati suatu hukuman. Ya, kalau ada anak seperti itu, seharusnya kita juga sebagai guru harus mengetahui latar belakang anak ini. Pasti anak ini punya masalah karena gagal dengan suatu yang keliru. Justru dia tidak ingin merubah kegagalannya menjadi suatu kesuksesan, tetapi justru dia bangga dengan sesuatu apa yang dia lakukan dan dia berhak siap menerima hukuman dan sanksi yang diberikan. Jadi kita perlu tahu juga apa masalahnya anak ini. Apakah memang betul dia mempertanggungjawabkan perilaku yang salah? Apakah anak ini memang tidak mau ikut pelajaran yang selanjutnya? Atau mungkin ada motif-motif yang lain sehingga anak itu menginginkan mendapatkan satu. Ada tambahan Pak Taufik? Oh ya, monggo, silakan. Oke, terima kasih. Kalau saya katakan ini mana materi ini, apalagi yang datang ini pakar sosiologi. Jadi gini Pak ini, jadi saya sependapat Ki Hajar, karena rujukan kita memang Ki Hajar Dewantara, tapi di alam nyata kita juga sependapat menjeronikan bahwasanya hukuman itu ada. Kalau saya antara hukuman dengan motivasi itu beda tipis bagus. Intinya sama-sama hukuman, tapi tanggung jawab kita ke depan karena kurikulum kita berbeda. Kita harus bisa memberikan masukan ke sekolah karena kita sudah punya tata tertib yang dibangunkan. Kita sesuaikan nanti dengan kurikulum berbeda. Ya, yang pasti kalau saya menyebutkan sebelum memberikan motivasi, sebelum kita memberikan hukuman, pesan kepada orang-orang adalah kita penuhi sebagai guru. Ingkar sosok tulodo, ingmadro mangun karso, teturihan dari tolak. Jadi sebelum kita memberikan sanksi, setidaknya kita sebagai guru harus memberikan teladan anak kita. Bagaimana anak kita itu tidak menggunakan baju sementara seragam guru-guru kita diduakan. Bagaimana anak kita nggak merokok sementara guru-guru kita merokok. Bagaimana anak kita itu terlambat sementara kita terlambat. Mari kita bersatu tidak Terima kasih apresiasi dari Pak Taufik hukuman. Jadi sebetulnya Bapak Ibu pertanyaan itu dibuka di akhir materi, tapi ternyata karena antusiasnya dan semangatnya tentang jauh ini kita akan pelajari bersama-sama dan berusaha mengaplikasikan di lingkungan sekolah kita. Jadi kita semangat sehingga pertanyaan pada saat materi berlangsung sudah terlanjur ada, jadi kita tanggapi bersama-sama. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dengan baru ini, dengan suatu harapan, suatu kita bersama-sama dalam pengawasan ini, nanti kita juga bersama-sama berkolaborasi untuk memotivasi anak didik kita dengan memberikan motivasi yang positif, sehingga memiliki kekuatan pribadi kepada anak menjadi suatu karakter dan sekolah kita menjadi budaya yang positif. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengimbasan? Oh, pengimbasan yang dilakukan oleh CGP tentang budaya positif bagus banget dan dapat diterapkan di sekolah. Wis. Pengimbasan yang dilakukan oleh CGP hebat sekali. Pengimbasan budaya positif oleh calon guru-guru penggerak SMA Negeri 1 Torjun pada hari ini top, luar biasa. Materinya baru untuk saya. Pengimbasan materi budaya positif oleh CGP mantap. Pengimbasan budaya positif oleh CGP SMN 1 Torjun sangat menginspirasi. Pengimbasan budaya positif dari CGP SMN 1 Torjun sangat menarik dan menambah wawasan saya. Pengimbasan pada hari ini sangat menginspirasi.